Halo Bedekers, siapa yang tak suka belanja? Sebagian besar orang bahkan menjadikan kegiatan satu ini sebagai kegemaran dan penghilang stres loh. Apalagi dengan hadirnya berbagai kemudahan berbelanja dan yang paling penting, harga murah di mana-mana. Kini kamu bebas menentukan mau beli barang apa hari ini, dari toko mana, dan dengan kisaran harga yang tentunya sesuai isi dompet. Namun pernahkah kamu berpikir, bagaimana kebebasan ini berdampak bagi lingkunganmu? Mari kita bongkar. Kemudahan transaksi jual beli tentu menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Begitu pula Indonesia. Oleh karena itu, inovasi-inovasi terus dilakukan, tak hanya oleh produsen, namun juga oleh berbagai pihak yang ingin mengambil peran dalam kemajuan ekonomi. Kemunculan pasar digital dan e-commerce adalah salah satu inovasi brilian. Penjual lebih mudah menjajakan dagangannya, dan pembeli memiliki lebih banyak pilihan. Sampai di sini kita akan tampak mendapat win-win solution. Sayangnya tak seperti itu. Kehadiran e-commerce berbagai warna, baik orange, hijau, hingga Meijiku Hibini ini menimbulkan persaingan pasar yang lebih besar. UMKM yang digadang-gadang kesejahteraannya oleh pemerintah mulai terancam nasibnya. Salah satunya karena kemunculan produk dengan harga yang jauh di bawah logika awam manusia. Ya, siapa lagi pelakunya kalau bukan dari Tiongkok? Ya, kamu mungkin tak asing dengan label Made in China. Di miniatur patung Liberty, di baju kaos bertuliskan I Love Sydney, hingga setelan batik yang kamu beli minggu lalu. Semua barang-barang ikonik ini diproduksi jauh dari rumah asalnya, lalu dijual lagi dengan harga yang sangat murah. Ini adalah bentuk price predatory yang kemudian hari mencekik para produsen lokal, khususnya UMKM. Untuk kamu ketahui, price predatory adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah. Tujuan strategi ini adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar, juga mencegah pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Tapi perlu kamu ketahui bahwa predatory pricing ini tak serta-merta dilakukan pada semua jenis produk yang dijual di e-commerce loh. Para pelaku predatory pricing awalnya akan memantau pergerakan pasar di dalam negeri. Pemantauan ini dilakukan melalui platform digital agar lebih memudahkan untuk mengetahui barang mana yang paling diminati oleh konsumen. Selanjutnya, para pelaku menetapkan barang mana yang akan dijual serendah mungkin dan menyasar para pesaing yang umumnya adalah pelaku UMKM. Kejadian ini pernah mendapat teguran langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri terkait. Seperti yang dilansir dari CNBC berikut ini. Banyak praktek-praktek predatory pricing. Hati-hati dengan ini. Bisa membunuh yang kecil-kecil. Jelas saja. Kemunculan barang-barang murah asal Tiongkok di e-commerce dalam negeri ini semakin meresahkan. Hingga pada awal tahun 2021 kemarin, sempat beredar tagar Shopee bunuh UMKM dan menjadi viral di media sosial. Menanggapi fenomena ini, muncul klarifikasi dari pemilik Shopee Indonesia, Pandu Patria Syahir, yang menyatakan bahwa 97% penjualan yang terjadi di Shopee Indonesia datang dari dalam negeri. Eits, tapi tunggu dulu. Penjualan kan memang berasal dari dalam negeri. Tapi yakin nih, kalau produk-produk yang dijual itu asli dari Indonesia. Selain itu, coba lihat pernyataan yang dikeluarkan oleh Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA ini. Tertulis jelas bahwa hanya 6 hingga 7% produk asli Indonesia yang termasuk dalam listing barang di e-commerce. Selebihnya impor. Kita tentunya tak bisa menyalahkan penjual dong maupun pembeli dalam kasus ini. Masalah ini hadir bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk diselesaikan bersama, bukan? Mari kita berhenti dan berpikir sejenak. Kok bisa ya harga-harga barang dari Tiongkok ini sangat murah? Memangnya mereka tak akan rugi? Kamu sebaiknya tak lupa bahwa Tiongkok adalah negara yang cerdik, cerdas namun licik.
Ada banyak faktor yang mendasari mengapa barang-barang asal Tiongkok ini dijual dengan harga murah. Misalnya saja, kemampuan produsen untuk menyelesaikan barang dengan keinginan pasar. Kamu mungkin tak asing lagi dengan kualitas produk dari Tiongkok yang beragam. Bahkan ada yang cenderung murahan atau cepat rusak. Ini bukan berarti karena ketidakmampuan Tiongkok dalam membuat barang dengan kualitas tinggi. Namun produsen menyesuaikan dengan permintaan pasar. Tak semua konsumen ingin produk dengan kualitas terbaik. Ada juga loh pasar yang menginginkan barang yang kualitasnya lebih rendah namun mirip dengan yang berkualitas bagus. Makanya, harga yang dipatok cenderung murah. Kalau saja kemampuan Tiongkok dalam memproduksi barang berkualitas itu diragukan, mana mungkin produk sekelas Apple akan diproduksi di Foxconn. Nah, faktor selanjutnya, dukungan pemerintah terhadap produsen lokal di Tiongkok. Pemerintah setempat menyiapkan infrastruktur yang memadai dan menunjang produksi, seperti pembangunan pabrik-pabrik dengan teknologi terbaru. Tiongkok juga memiliki pelabuhan kargo yang sangat besar. Hal ini memungkinkan distribusi barang terjadi dengan cepat. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok membuat regulasi yang pro produsen lokal, misalnya mempermudah ekspor dan menyulitkan impor barang dari luar negeri. Bagaimana? Menarik? Tak berhenti di situ, pemerintah Tiongkok juga melakukan serangkaian strategi ekonomi. Seperti yang dikatakan si Bosman Mardigu berikut. Kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara, baik tadinya milik lokal, lalu diambil oleh Tiongkok, itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi. Sebut strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal, dengan printing money. Itulah mengapa kita katakan berkali-kali, siapa negara yang pakai MMT? Ya hanya Tiongkok dan Amerika. Lalu bagaimana cara agar setelah SDA sebuah negara sudah di tangan, agresi berikutnya adalah pasar digital atau marketplace, dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah dengan mendapatkan dolar dari negara yang diagresi. Singkatnya, pemerintah melakukan strategi printing money. Pemerintah Tiongkok juga terus mengupayakan agar nilai yuan lebih rendah dari dolar Amerika, sekitar 30 hingga 40%. Agresi tersebut, Tiongkok memberikan insentif di dalam negerinya. Insentif setiap dapat dolar dibayar renminbi 3 kali lipat. Misalnya, tapi ketika 4 dolar tadi uangnya masuk ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok, dolar tadi bukan diberikan dolar, tapi diberikan renminbi yang nilainya 3 kali lipat dari nilai yuan. Sini, dolar masuk Tiongkok dan renminbi dicetak aja, kasih ke rakyatnya sendiri. Toh untuk sektor produksi, Tiongkok print money renminbi 3 kali lipat transaksi. Produksi besar-besaran, ekspor melimpah, dan mendatangkan dolar ke Tiongkok. Walau produsen yang menjual barang di bawah harga pokok itu terlihat rugi, namun setiap dolar yang ia hasilkan untuk Tiongkok akan dibalas dengan 3 kali lipat uang renminbi. Sampai di sini, apakah kamu masih berpikir kalau produsen Tiongkok itu merugi? Justru semakin menarik, bukan? Di belahan dunia sana mungkin sedang terjadi penjajahan dan perang militer. Tapi di belahan dunia sini sedang terjadi penjajahan dan perang ekonomi. Para UMKM sedang meregang nyawa akibat para predator harga yang mengiming-imingi konsumen dengan harga murah. Lalu ketika para pesaingnya mati, ia akan memonopoli pasar dan mempermainkan harga sesuka hati. Mari berharap agar para konsumen yang budiman mampu membeli dengan lebih cerdas, bukan hanya karena murah sesaat.